soal yang pertama, diketahui bahwa butan peratukan pos tension yang penampang persegi seperti gambar di atas. Data-data yang diketahui yaitu nilai B-nya 500 mm, nilai H-nya 800 mm, panjangnya yaitu atau L 8 meter, untuk eksentrisitas kabelnya atau E diketahui 150 mm, untuk gamma betonnya diketahui 25 kN per meter kubik, untuk FPO-nya diketahui 1860 MPa, untuk efektifnya diketahui 0,7 FPU, lalu didua satuan menjadi 1.600.000 Newton. Untuk jumlah strandnya yaitu 12 buah, diameter strandnya diketahui 11,031 mm, dan Q beban luarnya diketahui 37,5 kN/meter. Ditanyakan periksa tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang, di sisi atas, di sisi bawah, di CGC, dan di CGS dengan kondisi transfer dan service. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita mencari nilai I, yaitu rumusnya 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Untuk B-nya diketahui 500 dan H-nya diketahui 800, maka didapatkan hasil sekian dengan satuan milimeter pangkat 4. Untuk selanjutnya kita mencari nilai A dengan rumus B dikalikan H. B-nya diketahui 500 dan H-nya 800, maka didapatkan hasil 400.000 mm². Untuk Q1 sendiri rumusnya yaitu 0,4 dikalikan gamma, yaitu hasilnya 10 kN per meter. Untuk Q total yaitu Q berat sendiri ditambah Q beban luar. Untuk Q1 sendiri kita sudah menghitung hasilnya 10 kN per meter, dan untuk Q beban luarnya diketahui yaitu 37,5 kN per meter, maka didapatkan Q total yaitu 47,5 kN per meter. Untuk M inisial rumusnya yaitu Q berat sendiri dikalikan L. Q berat sendiri sudah diketahui yaitu 10 kN per meter, dan untuk L-nya diketahui 8, maka didapatkan hasil 80 kN/meter. Dirubah satuan menjadi 80 juta Nm. Lalu untuk M totalnya yaitu dengan rumus 1/8 dikalikan Q total dikalikan L kuadrat. Q totalnya diketahui 47,5 dan L-nya diketahui 8, maka didapatkan hasil 380 kN/meter. Dirubah satuan menjadi 380 juta Nm. Lalu untuk hitung inisial ada 3 rumus. Yang pertama, F efektif dibagi A. F efektifnya sudah diketahui yaitu 1.600 dibagikan dengan A, hasilnya 400.000, maka didapatkan hasilnya 4 MPa. Lalu untuk rumus yang kedua, F efektif dikalikan E dikalikan Y bagi I, didapatkan hasil 4,5 MPa. Lalu untuk M kali Y bagi I-nya didapatkan M-nya 80 juta, dikalikan Y-nya dikali 400 dan dibagi I, maka didapatkan hasil 1,5 MPa. Lalu untuk servis menggunakan rumus yang sama. Untuk F efektif bagi A didapatkan hasil 4 MPa, F efektif dikalikan E dikalikan Y dibagi I didapatkan hasil 4,5 MPa. Lalu untuk M kali Y bagi I untuk servis, M-nya menggunakan M total yaitu 380 juta dikalikan 400 dibagi dengan I yang sudah kita hitung tadi, maka didapatkan hasil 7,125 MPa. Lalu kita mencari tegangan beton di sisi atas. Untuk yang inisial rumusnya F top 9, F efektif dibagi A dikurangi F efektif dikalikan E dikalikan Y dibagi I ditambah M kali Y bagi I. Ini tadi kita sudah menghitung, tinggal kita memasukkan saja, itu jadinya 4 dikurangi 4,5 ditambah 1,5, maka didapatkan F top inisial yaitu 1 MPa. Untuk yang servis menggunakan rumus yang sama juga, kita sudah menghitungnya, jadi tinggal 4 dikurangi 4,5 ditambah 7,125, maka didapatkan F top untuk yang servis yaitu 6,625 MPa. Lalu selanjutnya kita mencari tegangan beton di sisi bawah. Itu untuk yang inisial F bottom dengan F efektif bagi A ditambah F efektif kali E dikali Y bagi I dikurangi M kali Y bagi I.
Jadi kita sudah menghitung juga, dan kita memasukkan yaitu 4 ditambah 4,5 dikurangi 1,5, maka didapatkan F bawah untuk inisial yaitu 7 MPa. Selanjutnya untuk yang servis menggunakan rumus yang sama, lalu kita tinggal memasukkan hitungan tadi yaitu 4 ditambah 4,5 dikurangi 7,125, maka didapatkan F bawah untuk yang servis yaitu 1,375 MPa. Selanjutnya kita mencari tegangan beton di CTC, yaitu dengan Y sama dengan 0. Maka F efektif dibagi A didapatkan hasil 4 MPa. Lalu selanjutnya kita mencari tegangan beton di CTS dengan Y sama dengan E. Lalu maka dari itu untuk yang inisial Y sama dengan F efektif bagi A ditambah F efektif kali E bagi I dikurangi M kali E bagi I, maka didapatkan hasil 5,125 MPa. Lalu untuk yang servis menggunakan rumus yang sama, maka didapatkan hasil 3,02 MPa. Selanjutnya untuk cara soal yang kedua, diketahui bahwa beton patokan tension dengan penampang persegi ditambah di atas. Untuk dimensinya diketahui dengan 500 mm, untuk H-nya 800 mm. Lalu untuk L-nya, panjangnya yaitu 8 meter. Lalu untuk eksentrisitas kabelnya atau E yaitu 150 mm. Untuk gamanya yaitu 2,5 ton per meter kubik, dirubah satuan menjadi 25 kN per meter kubik. Lalu untuk efisiensinya yaitu 40 MPa, untuk efektifnya diketahui 1600 kN, Q beban luarnya diketahui 37,5 kN per meter, dan D-nya diketahui 400 mm. Ditanyakan friksi tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang, yaitu di sisi atas dan sisi bawah. Untuk penyelesaiannya, maka pertama kita mencari nilai I dengan rumus 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. B-nya diketahui 500 dan H-nya diketahui 800, maka didapatkan hasil sekian dengan satuan milimeter banding 4. Selanjutnya kita mencari nilai A dengan rumus B dikalikan H. B-nya diketahui 500 dan H-nya diketahui 800, maka ditemukan hasil 400.000 mm², lalu dirubah satuan menjadi 0,4 meter kuadrat. Selanjutnya kita mencari Q berat sendiri dengan rumus 0,4 dikalikan gamma. Gammanya diketahui tadi 25 kN per meter kubik, maka didapatkan hasil Q berat sendiri sama dengan 10 kN per meter. Selanjutnya kita mencari Q total, rumusnya itu Q berat sendiri ditambah Q beban luar. Q berat sendiri kita sudah menghitung hasilnya 10 kN per meter, dan Q beban luarnya diketahui 37,5 kN per meter, maka didapatkan Q total yaitu 47,5 kN per meter. Lalu untuk M total, dengan rumus 1/8 dikalikan Q total dikali L kuadrat. Q totalnya sudah kita hitung, dapatkan hasil 47,5 dan L-nya diketahui 8. Maka didapatkan hasil 380 kN, lalu dirubah satuan menjadi 380 juta Nm. Lalu kita mencari resultan biaya yang terjadi pada bagian ditemukan. CC dengan F efektif sama dengan 1.600 kN, lalu dirubah satuan menjadi 1.600.000 Nm. Gaya ini bekerja dengan multiple NCC sama dengan M bagi F efektif. M bagi CC dihasilkan 237,5 mm, dan M bagi F efektif didapatkan hasil 237,5 mm. Lalu letak F efektif terhadap sisi bawah. F efektifnya yaitu di 400 dikurangi 150 didapatkan hasil 250 mm. Sehingga posisi sisi terhadap sisi bawah itu sisi sama dengan 250 ditambah 237,5, maka didapatkan hasil 487,5 mm. Dengan demikian posisi CC terhadap CGS, CC sama dengan 487,5 dikurangi 400, didapatkan hasil 87,5 mm. Lalu untuk tegangan betonnya, untuk F top atau F atas dengan rumus F efektif bagi A ditambah F efektif dikalikan C dan Y bagi I. Maka sesuai perhitungan yang tadi sudah kita hitung,
didapatkan hasil 6,625 MPa. Lalu untuk F bawahnya, menggunakan rumus F efektif bagi A dikurangi F efektif dikalikan C dikalikan Y bagi I, maka didapatkan hasil 1,375 MPa. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Diketahui balok beton tekan tension dengan penampang persegi seperti gambar di atas. Diketahui dimensinya B-nya 550 mm, H-nya 1200 mm, panjang baloknya atau L yaitu 12 meter. Lalu untuk eksentrisitas balok kabelnya atau E yaitu 220 mm. Berat beton atau gamma diketahui 2,5 ton per meter kubik, dirubah satuan menjadi 25 kN per meter kubik. Untuk F aksensinya diketahui 40 MPa dan F efektifnya diketahui 2.400 kN, lalu dirubah satuan menjadi 2.400.000 Newton. Untuk Q beban luarnya diketahui juga hasilnya 37,5 kN per meter kubik. Ditanyakan periksa tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang di sisi atas dan sisi bawah dengan metode transformasi. Untuk penyelesaiannya sama dengan contoh soal sebelumnya, kita mencari nilai I terlebih dahulu dengan rumus 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Untuk B dan H-nya sudah diketahui, B-nya 550 dan H-nya 1200, maka didapatkan nilai I sekian dengan satuan mm pangkat 4. Selanjutnya kita mencari nilai A dengan rumus B dikalikan H. B-nya diketahui 550 dan H-nya diketahui 1200, maka didapatkan nilai A yaitu 660.000 mm². Untuk Q beban sendiri, rumusnya 0,4 kalikan gamma. Gammanya diketahui 25 kN per meter kubik, maka didapatkan Q berat sendiri hasilnya 10 kN per meter. Untuk Q total, rumusnya Q beban sendiri tambah Q beban luar. Q beban sendiri kita sudah menghitung hasilnya 10 kN per meter. Lalu untuk Q beban luarnya diketahui yaitu 37,5, maka didapatkan Q total sama dengan 47,5 kN per meter. Selanjutnya untuk M inisial, itu rumusnya Q berat sendiri dikalikan L. Q berat sendiri sudah kita hitung hasilnya 10, lalu L-nya diketahui tadi 12 meter, maka didapatkan M inisial yaitu 120 kN per meter. Lalu untuk M total, rumusnya 1/8 dikalikan Q total dikalikan M kuadrat. Q totalnya sudah kita hitung hasilnya 47,5 dan L-nya diketahui 12. Maka M totalnya 855 kN dirubah satuan menjadi 855 juta Nm. Lalu untuk inisial, menggunakan rumus yang sama dengan sebelumnya, yang contoh soal sebelumnya, yaitu rumus pertama F efektif dibagi A. F efektifnya diketahui 2.400.000, lalu untuk A-nya diketahui 660.000, maka didapatkan hasil 3,636 MPa. Untuk F efektif kali E dikali Y bagi I-nya sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan, maka didapatkan hasil 2,667 MPa. Lalu hanya untuk M dikali Y dibagi I yaitu 855 juta dikalikan B-nya 400 bagi I, maka didapatkan hasil 4,318 MPa. Untuk servis menggunakan rumus yang sama juga, F efektif bagi A didapatkan hasil 3,636 MPa. Untuk F efektif kali E kali Y bagi I didapatkan hasil 0,145 MPa. Untuk M kali Y bagi I didapatkan hasil 4,318 MPa. Lalu yang ditanya yaitu dengan metode transformasi, maka untuk yang serat atas rumusnya yaitu F efektif dibagi A dikurangi F efektif kali E kali Y dibagi I dan ditambah M kali Y bagi I. Ini tadi kita sudah menghitung sesuai hitungan kita yang inisial, kita tinggal memasukkan ke rumusnya saja. Jadi didapatkan hasil yang untuk servis untuk servis yang serat atas yaitu dapatkan hasil 7,809 MPa, dan yang untuk inisial didapatkan hasil 5,288 MPa.
Selanjutnya untuk yang syarat bawah, rumusnya yaitu F efektif dibagi A ditambah F efektif dikalikan E dikalikan Y dibagi I dikurangi M kali Y dibagi I. Sama juga, kita tinggal memasukkan aja. Maka didapatkan syarat bawah yang servis yaitu negatif 0,536 MPa dan yang inisial yaitu 1,985 MPa. Untuk soal selanjutnya ialah balok beton peratakan post tension dengan penampang persegi seperti gambar di atas dengan panjang sebesar 12 meter dengan eksentrisitas kabel E sebesar 220 mm dengan gambar beton sebesar 2,5 T per M kubik dan dengan nilai VC sebesar 40 MPa, gaya prategang efektif dalam tendon atau FEF sebesar 2400 kN dengan Q beban luar sebesar 37,5 kN per M. Ditanyakan, periksa tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang, sisi atas, sisi bawah, dengan metode load balancing. Untuk penyelesaian yang pertama ialah mencari nilai I dengan rumus 1/12 dikali 550 dikali 1200 pangkat 3 ditemukan nilai sebesar 55.000 mm pangkat 4. Selanjutnya ialah mencari luasan dengan rumus B kali H dengan nilai 550 dikali 1200 ditemukan nilai sebesar 660.000 mm persegi. Dan untuk berat sendiri dicari dengan nilai 0,4 dikali 2,5 dikali 10 ditemukan nilai sebesar 10 km per m. Dan untuk Q total ialah Q berat sendiri ditambah dengan Q beban luar ditemukan nilai sebesar 47,5. Resultan gaya yang terjadi pada bagian beton tekan P ialah H sama dengan E, yaitu sama dengan 220 mm. Selanjutnya ialah mencari nilai Q angkat dengan rumus 8 dikali P dikali H dibagi I kuadrat ditemukan nilai sebesar 29,33 kN per M. Selanjutnya dicari nilai Q seimbang, yaitu dengan nilai sebesar 47,5 dikurangi 29,3 ditemukan nilai sebesar 18,17 kN per M. Selanjutnya untuk Q seimbang, yaitu L per 8 kali Q balance dikali L pangkat 2 ditemukan nilai sebesar 327. Selanjutnya tegangan beton sisi atas atau F-top sama dengan FEF dibagi A ditambah M seimbang dikali Y per 1. Selanjutnya ditemukan nilai F-top sebesar 2,38 sekian MPa. Untuk tegangan beton sisi bawah yaitu F-top sama dengan FEF sama dengan A ditambah M seimbang dikali Y per 1. Ditemukan nilai F-top sebesar min 2,37 sekian MPa. Untuk soal selanjutnya ialah suatu komponen struktur beton prategang dengan sistem pratarik panjang balok sepanjang 12,20 meter dengan penampang 380 dikali 380 mm diberi gaya prategang secara konsentris dengan baja prategang seluas AE sama dengan 780 mm persegi yang diangkurkan pada abutmen dengan tegangan 1035 MPa. Jika modulus elastisitas beton pada saat gaya prategang ditransfer dengan E sebesar 33.000 MPa dan modulus elastisitas baja prategang ES sebesar 200.000 MPa, maka hitunglah gaya prategang akibat perpendekan elastisitas beton. Untuk langkah selanjutnya ialah menghitung gaya prategang awal dengan PI dengan rumus Fs kali AS ditemukan nilai sebesar 807.300 N. Selanjutnya ialah mencari nilai N, yaitu ES dibagi ECI ditemukan nilai sebesar 6,06. Selanjutnya dicari luas penampang beton atau AC dengan rumus 380 dikali 390 ditemukan nilai sebesar 144.400 mm persegi. Untuk kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis menggunakan rumus NPI per AC ditambah N kali AS ditemukan nilai sebesar 32,81 MPa. Untuk
Untuk soal selanjutnya ialah, jika pada contoh 1 di atas digunakan metode pasca tarik dan anggap baja prategang dengan AS sebesar 780 mm persegi, terdiri dari 4 buah kabel prategang masing-masing dengan luas 195 mm persegi, kabel prategang ditarik satu persatu dengan tegangan sebesar 1035 MPa, maka hitunglah kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis. Untuk kehilangan prategang tendon 1, disebabkan oleh gaya prategang ketiga kabel lainnya. Untuk nilai PI didapatkan sebesar 6,05475N. Untuk nilai ES didapatkan dengan rumus NPI per AC dan didapatkan nilai sebesar 25,40982 MPa. Untuk soal selanjutnya ialah balak beton peratakan post tension dengan penampang persegi seperti gambar di atas dengan panjang sebesar 12 meter dengan eksentrisitas kabel E sebesar 220 mm dengan gampang beton sebesar 2,5 T per M kubik dan nilai VC sebesar 40 MPa dan gaya prategang efektif dalam tendon atau FEF sebesar 2400 kN dengan Ki beban luar sebesar 37,5 kN per M. Periksa tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang sisi atas sisi bawah dengan metode C-line. Untuk penyelesaian, yang pertama ialah mencari nilai I dengan rumus 1/12 dikali B dikali H pangkat 3 dengan nilai seperti ini. Ditemukan nilai seperti ini. Lalu selanjutnya ialah mencari nilai A dengan rumus B dikali H dan ditemukan nilai sebesar 660.000 mm persegi. Selanjutnya dicari Q beban sendiri dengan rumus 0,4 dikali 2,5 dikali 10 dan ditemukan nilai sebesar 10 kN per meter. Selanjutnya untuk Q total ialah Q berat sendiri ditambah 37,5 dan ditemukan nilai sebesar 47,5 kN per meter. Untuk M total dicari dengan menggunakan rumus 1/8 dikali Q dikali L kuadrat dan ditemukan nilai sebesar 855 kNm. Resultan gaya yang terjadi pada bagian beton tekan atau CC bernilai sama dengan FEF yaitu sebesar 2400 kN. Gaya ini bekerja dengan momen couple dengan rumus M per CC sama dengan M per FEF dikarenakan nilai EF sama dengan nilai CC. Ditemukan nilai sebesar 356,25 mm. Selanjutnya untuk letak FEF terhadap sisi bawah dicari menggunakan rumus 600 mm dikurangi 220 mm ditemukan nilai sebesar 380 mm. Sehingga posisi CC terhadap sisi bawah dicari dengan rumus 380 mm ditambah 356,25 mm ditemukan nilai sebesar 736,25 mm. Dengan demikian posisi CC terhadap CGS sama dengan 736,25 mm dikurangi 600 mm ditemukan nilai sebesar 136,25 mm. Untuk tegangan beton pada sisi atas digunakan rumus F top sama dengan FEF per A ditambah FEF dikali C dikali Y per I. Ditemukan nilai sebesar 6,11364 MPa. Untuk sisi bawah dicari menggunakan rumus F bottom yaitu dengan rumus FEF per A dikurangi FEF dikali C dikali Y per I ditemukan nilai sebesar 1,15909 MPa. Selanjutnya slide 37. Pada slide ini masih berhubungan dengan slide sebelumnya yaitu slide 36. Yang pertama, kehilangan gaya prategang pada tendon 2 ini diakibatkan gaya prategang pada kedua kabel prategang yang ditarik kemudian. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dapat dihitung gaya prategang pada kedua tendon akan ditarik setelah tendon kedua, yaitu diketahui luas AS yaitu 780 mm persegi, luas kabel 195 mm persegi, tegangan sebesar 1035 MPa, tendon 2 yaitu 2 kabel, nilai N 6,06, luas penampang beton AC 144.400 dan tendon 3 dengan 1 kabel. Yang pertama, menghitung kehilangan prategang tendon 2. Untuk mencari nilai PI dapat diketahui dengan rumus tendon dikali luas kabel dikali tegangan yaitu sama dengan 2 dikali 195 kali 1035.
dihasilkan nilai sebesar 403.650. Lalu untuk mencari kehilangan prategamnya dapat didapat dengan rumus N dikali PI dibagi AC, yaitu 6,06 dikali 403.650 dibagi 144.400, lalu didapatkan sebesar 16.940 MPa. Lalu untuk menghitung kehilangan prategang tendon 3, dihasilkan PI sebesar 201.825 N. Lalu kehilangan prategangnya dapat dihasilkan sebesar 8.470 MPa. Selanjutnya pada slide 38, pada slide ini masih ada beberapa perhitungan yang berhubungan dengan output. Yang pertama, jika pada contoh 1 di atas digunakan metode pasca tarik dan anggap saja prategang dengan luas AS sebesar 780 mm persegi, terdiri dari 4 buah kabel prategang masing-masing dengan luas 195 mm persegi. Kabel prategang ditarik satu persatu dengan tegangan sebesar 1035 MPa. Maka, hitunglah kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis. Pertama, diketahui luas AS sebesar 790 mm persegi, jumlah kabel yaitu 4, luas kabel yaitu 195 mm persegi, tegangan sebesar 1035 MPa, nilai N 6,06, lalu luas AC sebesar 144.400. Pertama, menghitung kehilangan prategang pada tendon 4. Didapatkan sebesar 0 N, lalu mencari ES4 didapatkan 0 MPa. Jadi kehilangan prategang rata-rata yaitu dengan nilai ES, jumlah nilai ES dibagi jumlah ES, dan didapatkan sebesar 12,71. Kehilangan gaya prategang rata-rata ini mendekati setengahnya kehilangan gaya prategang pada tendon 1, yaitu 12.705 MPa. Jadi, persentase kehilangan gaya prategang didapatkan nilai sebesar 1,23%. Gaya prategang total didapatkan 807.300 M. Jadi, untuk mencari nilai FC yaitu dengan PI dibagi AC sama dengan 807.300 dibagi 144.400, yaitu sama dengan 5,59 MPa. Jadi, nilai ES didapatkan 0,5 kali ES bagi EC kali FC, itu didapatkan sebesar 16,94 MPa. Lalu untuk presentasi kehilangan prategang yaitu sebesar 1,64. Selanjutnya pada slide 45 ditanya suatu komponen struktur benang prategang dengan benangan 18,3 meter diberi gaya prategang dengan kabel atau tendon yang dipasang melengkung seperti gambar di bawah ini. Ditanya, tentukan kehilangan gaya prategang total akibat geseran pada tendon. Yang pertama, diketahui mu sebesar 6,4, koefisien wobble sebesar 0,002 per meter, lalu panjang AB 5,35 meter, panjang BC 7,6 meter, panjang CD 5,35 meter, lalu tebal 0,6 meter. Untuk pembahasannya, yang pertama pada segmen AB yaitu tendon lurus, tegangan di titik AP APA sama dengan 10, lalu KL-nya sama dengan koefisien dikali panjang sama dengan 0,0026 dikali 5,35, yaitu didapatkan 0,014. Lalu untuk kehilangan gaya prategang, yang pertama PB kurangi 1, yaitu sebesar min 0,014. Selanjutnya tegangan di titik B PB sama dengan 1 ditambah PB-1 sama dengan 0,986. Selanjutnya ada segmen BC yaitu tendon melengkung. Untuk alfa 1 dicari dengan rumus tebal dibagi panjang, yaitu 0,6 dibagi 5,35 ditambah 3,8 sama dengan 0,066.
Lalu selanjutnya 2 dikali alfa 1 sama dengan 0,131. Selanjutnya persamaan PC kurangi PB dibagi PB sama dengan min KL min mu A. Selanjutnya mencari kehitungan gaya prategang PC PB sama dengan min KL tambah mu A kali PB sama dengan min 0,0712 min 0,0712. Selanjutnya tegangan di titik C yaitu PC sama dengan PB dikurangi 0,072 sama dengan 0,9148. Lalu selanjutnya di segmen CD yaitu tandem lurus KL sama dengan 0,014. Lalu dengan persamaan PD min PC per PC sama dengan min KL didapatkan nilai sebesar min 0,014. Selanjutnya pada kehilangan gaya prategang PD min PC sama dengan min 0,013. Lalu untuk tegangan di titik D PD sebesar 0,9021 didapatkan dengan menjumlah dua tegangan ini. Lalu selanjutnya jadi kehilangan prategang total dari titik A sampai D adalah 0,0979 atau 9,9%. Lalu cara penyelesaian di atas dihitung per segmen, tetapi dapat pula dihitung sekaligus seperti pada di bawah ini. Jadi didapatkan panjang totalnya didapatkan sebesar 18,3, lalu alfanya sebesar 0,131. Lalu dengan menggunakan persamaan PD min PA per PA sama dengan min KL min mu A didapatkan sebesar min 0,1 atau 10%. Selanjutnya pada slide 53 untuk soalnya tentukan kehilangan tegangan akibat slip pada angkur jika panjang tendon L yaitu sebesar 3 meter, tegangan beton pada penampang FC sebesar 1035 N/mm persegi, lalu modulus elastis baja prategang ES sama dengan 200.000 dan harga rata-rata slip adalah 2,5 mm. Sisanya tentukan kehilangan tegangan akibat slip pada angkut. Diketahui L sama dengan 3 meter atau 3000 mm, FC sama dengan 1035, ES sama dengan 200.000, lalu harga rata-rata slip 2,5 mm. Penyelesaian yang pertama menghitung perpanjangan kabel tendon total yaitu delta L dengan rumus FC per ES dikali L yaitu sama dengan 1035 dibagi 200.000 dikali 3000 didapatkan sebesar 15,53. Jadi persentase kehilangan gaya prategang akibat slip di angkut yaitu AN. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai contoh ke-10 atau slide 64, yaitu soal suatu simple beam prategang dengan sistem post tension bentangan sebesar 19,8 meter, dimensi penampang di tengah-tengah bentangan seperti sketsa di bawah ini. Ini ada gambarnya tendon prategangnya, lalu ada panjangnya 600, lebarnya 400, dan jarak antara tendon ke bawah balok yaitu 100. Beban mati atau dead load-nya sebesar 6,9 kN per meter. Ada beban tambahannya juga sebesar 10,6 kN per meter. Balok tersebut diberi gaya prategang sebesar 2.758 kN. Ini diketahui juga modulus elastisitasnya baja prategang atau ES sebesar 189.750 Nm/mm². Ada pula modulus elastisitas beton atau EC sebesar 30.290 Nm/mm². Lalu tegangan tari batas atau ultimate tensile stress kabel prategang FPU sebesar 1862 Nm/mm². Koefisien rangkak atau creep koefisien atau KCR sebesar 1,6.
Pertanyaannya, hitunglah prosentase kehilangan tegangan pada prategang akibat terangkat. Oke, di sini ada panjang bentangnya 19,8 meter, ada beban mati dan beban tambahan yang sudah saya sebutkan tadi, ada gaya prategang, ada modulus elastisitas baja prategang dan beton, ada FPU, ada KCR, ada B, ada H, yaitu lebar dan panjangnya, ada jarak tandon ke bawah balok, ada Y, yaitu setengah dari H-nya ya. Lalu penyelesaiannya, kita mencari A-nya dulu seperti rumusnya tadi, lebar kali tingginya B kali H. I, rumus I momen inersia 1/12 dikali B dikali H, hanya pangkat 3. Lalu ada W, 1/6 dikali B dikali H pangkat 2. Selanjutnya ada eksentrisitas tendon di tengah bentang sebesar 200 mm, yaitu dari 1/2 H dikurangi jarak tendon ke bawah balok. Ambil tegangan awal kabel prategang 75% dari tegangan tarik batas prategang. Jadi FU rumusnya 75% dikali FPU-nya, hasilnya 1396,5 Newton per milimeter kuadrat. Nah, kita menghitung momen dari beban mati dan akibat beban mati tambahan. Nah, akibat beban mati yaitu MG, rumusnya seperti ini. Bedanya hanya di ini ya, 6,9. Hanya di beban mati sama beban mati tambahannya aja. Seperti ini. Totalnya yang MG 338,35 kN dan yang MS 568,458 kN. Selanjutnya ini ada gambar tegangan beton pada pusat baja prategang, tendon akibat gaya prategang. Di sini ada diagram tegangan akibat gaya prategang dan diagram tegangan akibat deadlock-nya. Nah, dilihat dari gambar di atas itu, kita bisa menentukan FCP, rumusnya P per A, ditambah P kali E kuadrat per W kali Y. Nah, FCP-nya ketemu 0,0268 kN per mm kuadrat atau dijadikan Newton per mm kuadrat, yaitu sekitar 26,8 yang merupakan tegangan tekannya. Selanjutnya tegangan beton pada pusat tendon akibat beban mati. FG, rumusnya MG kali E per W kali Y. Ketemu jika dijadikan Newton per mm kuadrat jadi 9,4 merupakan tegangan tariknya. Lalu jadi tegangan beton di pusat tendon pada saat transfer gaya prategang yaitu FCI, rumusnya merupakan FCP dikurangi FG, ketemu sekitar 17,4 Newton per mm kuadrat. Lalu ada tegangan beton di pusat tendon akibat beban mati tambahan yaitu FCD, rumusnya MS kali E per W kali Y, ketemu jika dijadikan Newton per milimeter kuadrat menjadi 15,8. Lalu ada kehilangan tegangan pada tendon akibat rangkap dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini. Jadi diperoleh CR-nya, yaitu dengan rumus KCR dikali S per EC dikali FCI dikurangi FCD, ketemu 16,35 Newton per milimeter kuadrat. Nah, jadi presentasi kehilangan tegangan pada tendon adalah persenan CR, yaitu CR per FSI kali 100%, ketemu sebesar 1,17%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di contoh ke-8 di slide 54 ini, yaitu soalnya sebuah balok prategang sistem post tension dengan lintasan kabel parabolis seperti gambar tadi bawah. Jadi ini ada sebuah gambar di mana ada tendon paraboliknya yang melengkung ini. Di sini ada 0,45, selanjutnya nanti akan kita sebut A. Itu dia merupakan lendutan maksimumnya dari tendon ini. Lalu ada 7,5, selanjutnya kita sebut B. Itu ada dari ujung balok sampai ke tengah balok. Tegangan tendon pada ujung pengangkuran PX sebesar 1200 Newton per milimeter kuadrat. Modulus elastisitas baja prategang atau disebut TP sebesar 195.000
megapascal, koefisien wobble K sebesar 0,0025 per meter, koefisien geseran tendon atau mu sebesar 0,15 per radian. Jika anchorage-nya setengah dari J, yaitu 5 mm, maka ditanyakan ada 3. Yang pertama, tentukan nilai X dan gaya prategang pada ujung angkur atau PS. Yang kedua, ada tentukan nilai tegangan di pengangkuran. Yang ketiga, ada gambar diagram tegangan sebelum dan sesudah pengangkuran. Ini diketahui yang tadi, ada AB, ada PX, ada EP, ada koefisien wobble K, ada mu, ada setengah D. Nah, selanjutnya penyelesaian kita mencari nilai alfa dulu. Nah, nilai alfa ini rumusnya kita bisa tahu dari tabel ini ya, tabel 73 dari halaman 1982. Ini ada sesuai gambarnya, di mana alfa itu merupakan gesekan dari tendon. Sudah kita dapatkan rumusnya 2 mu dikali A per B pangkat 2 ditambah K. Kita masukkan, ketemu 0,0049 alfanya. Nah, di sini juga PX sama EP-nya diganti dulu, besarannya menjadi newton per diganti dulu satuannya menjadi newton per meter kuadrat. Lalu untuk X-nya ini kita juga mendapat dari tabel ini, ya, di mana X rumusnya yang kita dapatkan untuk gambar ini yaitu akar EP dikali D per ini tuh rumusnya ini tadi ya, alfa dikali PX, ya nih, alfa dikali PX. Yaitu kita dapatkan 12,88 meter. Selanjutnya mencari gaya prategang di ujung angkur, yaitu PS rumusnya 2 dikali EP dikali D per X. X-nya dari yang ini tadi didapatkan 151,433 megapascal. Jadi PX dikurangi PS sama dengan 1048,6 megapascal. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu gambar diagram tegangan sebelum dan sesudah pengangkuran, bisa dilihat pada gambar ini. Jadi diagram ini adalah diagram kehilangan tegangan akibat slip diangkur pada saat pemindahan transfer gaya prategang. Jadi seperti itu hasil dari slide 58 ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh ke-9 atau di slide 60, yaitu soalnya suatu balok beton prategang dimensi 250 x 400 mm dengan lintasan tendon berbentuk parabola. Sketsa balok di tengah-tengah bentangan seperti gambar di bawah ini. Ya, terlihat ada tendon 5 diameter 12,7 mm, ada lebarnya 250, tingginya ini 200 yaitu 400, dan ada jarak antara titik tendonnya ke bawah balok sebesar 75. Ini diketahui juga modulus elastisitas atau EC sebesar 33.330 megapascal. Ada pula modulus elastisitas baja prategang atau ES sebesar 200.000 megapascal. Tendon terdiri dari 5 buah kawat, masing-masing dengan diameter 12,7 mm, dan posisi tendon di tengah-tengah bentang seperti gambar di samping ini. Nah, tegangan tarik pada tendon, tendon akibat gaya prategang awal atau FI sebesar 1.200 Newton per milimeter kuadrat, tegangan elastisitasnya sebesar 35 dikali 10 pangkat min 6, dan koefisien rangkap yaitu 1,6. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu hitunglah kehilangan gaya prategang akibat grip atau rangkap dengan cara regangan rangkas batas dan dengan cara koefisien rangkas. Jadi nanti ada dua hasil, yaitu dari regangan rangkas batas dengan cara koefisien rangkas. Oke, baik, ini diketahui dulu. Yang pertama ada dimensi, yang saya sebutkan tadi, ada EC, ES, diameter, FI. Ini ada regangan elastis tadi ya, regangan elastis, dan ada koefisien rangkap. Lalu penyelesaiannya yaitu perhitungan section properties penampang ya. Yang pertama,
Itu ada luas penampang beton atau A, dimensinya dikali ya 250 kali 400, ketemu 100.000 mm kuadrat. Ada momen inersia atau I yang rumusnya adalah 1/12 dikali lebarnya dikali panjangnya pangkat 3, ketemu sekian. Ada section modulusnya atau W, rumusnya 1/6 dikali lebarnya dikali panjangnya pangkat 2, ketemu sekian. Dan ada eksentrisitas tendon atau E, rumusnya 1/2 dikali 400 dikali 75. 400 itu merupakan panjangnya, 75 merupakan jarak dari titik tendon ini ke bawah baloknya, ketemu 125 mm. Lalu ada luas penampang total kabel prategang atau AP, rumusnya 5 kali 1/4 pi dikali 12,7. Nah 5 ini dari sini ya, dari 5 buah kawat, dan 12,7 itu dari diameternya, ketemu 633,4 mm kuadrat. Lalu ada gaya prategang awal atau P, rumusnya AP dikali FI, ketemu 760.080 Newton. Jadi tegangan beton di tengah-tengah bentangan beton atau FC, yaitu rumusnya P per A ditambah P kali E kuadrat per I, ketemu 16,508 megapascal, yaitu tegangan beton di sekitar tendon. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan dengan regangan rangka terbatas, yaitu ada CR, yaitu ada regangan elastis tadi ya dikali FC dikali ES, ketemu 115,56 Newton per milimeter kuadrat. Lalu persenan dari CR ini, rumusnya CR per FI dikali 100%, ketemu 96%. Lalu ini perhitungan dengan koefisien rangkaknya, CR rumusnya koefisien rangkaknya dikali FC dikali ES per EC, ketemu 158,493 Newton per milimeter kuadrat. Nah, di sini ada persenannya, yaitu rumusnya sama, ketemu 13,2%. Nah, ini jadi hasil dari kedua ada pertanyaan tadi kan menanyakan dengan cara rangkak, regangan rangkak, dan cara koefisien rangkak. Itu hasilnya sekian. Di sini saya akan menyampaikan mengenai contoh 10 atau pada slide 63 dengan soal suatu simple beam prategang dengan sistem post tension bentang 19,8 meter, dimensi penampang di tengah-tengah bentang seperti sketsa di bawah ini. Dengan ketentuan beban mati atau dead load 6,9 kN per meter, beban mati tambahan 10,6 kN per meter. Blok tersebut diberi gaya prategang sebesar 2.758 kN. Modulus elastisitas baja prategang atau ES sama dengan 18,9750 Newton per milimeter persegi, dengan modulus elastisitas beton EC sama dengan 30.290 Newton per milimeter persegi. Tegangan tarif batas atau ultimate tension stress kabel prategang FPU sama dengan 1862 Newton per milimeter persegi. Koefisien rangkak atau creep koefisien atau KCR sama dengan 1,6. Berikutnya, hitunglah persentase kehilangan prategang pada baja prategang akibat rangkak dengan diketahui sebagai bentang, beban mati tambahan, gaya prategang, modulus elastisitas baja prategang, modulus elastisitas beton, FPU, KCR, B, H, dan Y seperti yang sudah disampaikan di atas atau dapat dilihat pada tampilan di layar. Dengan penyelesaian, pertama-tama dicari mengenai A terlebih dahulu dengan perkalian B dikalikan dengan H, kemudian ada mencari I,
dengan 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3, kemudian ada W dengan 1/6 dikalikan B dikalikan H pangkat 2. Kemudian ada eksentrisitas tendon di tengah bentang, yaitu dengan rumus 1/2 dikalikan B dikurangi dengan 100. Ambil tegangan awal kabel prategang sebesar 75% di tegangan tarik batas prategang. Jadi untuk FU sama dengan 75% dikalikan dengan FPU-nya, sehingga didapatkan 1396,5 Newton per milimeter persegi. Kemudian ada momen akibat beban mati atau dead load atau MG dengan rumus 1/8 dikalikan 6,9 dikalikan 19,80 pangkat 2, hingga didapatkan sebesar 338,13 kN. Momen akibat beban mati tambahan atau MS yang dapat dicari dengan 1/8 dikalikan 11,6 dikalikan 19,80 pangkat 2, sehingga dapat diketahui MS sebesar 568,458 kN. Berikut dapat dilihat mengenai tegangan beton pada pusat baja prategang atau tendon akibat gaya prategang. Diketahui pula mengenai diagram tegangan akibat gaya prategang dan juga diagram tegangan akibat dead load. Kemudian untuk mencari FJP dapat dicari dengan P per A ditambah P dikali E kuadrat per Y dikali W, sehingga didapatkan FJP sebesar 26,8 Newton per milimeter persegi. Tegangan tendon pada pusat tendon akibat beban mati atau dead load atau FG dapat dicari dengan MG dikalikan E dibagi W dikalikan Y, sehingga didapatkan 9,4 Newton milimeter persegi sebagai tegangan tarik. Jadi untuk tegangan beton di pusat tendon pada saat transfer gaya prategang, FCI sama dengan FCP dikalikan FG terdapat sebesar 17,4 Newton milimeter persegi. Tegangan beton di pusat tendon akibat beban mati tambahan atau FCD sama dengan MS dikalikan E per W dikalikan Y, sehingga didapatkan hasil 15,8 Newton per milimeter persegi. Kehilangan tegangan pada tendon akibat rangkak dengan dihitung dengan bersamaan 7.4.3 diperoleh sebagai CR sama dengan KCR dikalikan ES per EC dikalikan dalam kurung FCI dikurangi FCD, sehingga didapatkan CR sebesar 16,35 Newton per milimeter persegi. Jadi pada soal di atas, untuk presentasi kehilangan tegangan pada tendon adalah CR per FSI dikalikan 100%, sehingga didapatkan sebesar 1,17%. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan mengenai contoh soal 8 pada slide 69 dengan soal suatu komponen struktur berupa balok beton prategang. Gaya prategang diberikan setelah plus minus atau kurang lebih 48 jam setelah pengecoran beton. Kelembaban udara relatif 75% dan rasio volume terhadap luas permukaan P per S sama dengan 3. Tegangan tarik batas ultimate tensile stress baja prategang FPU sama dengan 1862 Newton per milimeter persegi. Dan modulus elastisitas baja prategang adalah ES sama dengan 189.750 Newton per milimeter persegi. Hitunglah persentase kehilangan gaya prategang akibat penyusutan beton. Dari soal di atas diketahui bahwa V per S sama dengan 3, FPU sama dengan 1862 Newton per milimeter persegi dengan ES sama dengan
189.750 Newton per mm persegi. Dengan penyelesaian, gaya prategang diberikan kurang lebih 48 jam setelah pengecoran atau 2 hari setelah pengecoran, maka tegangan susut sisa total dapat dicari dengan 200 dikalikan 10 pangkat negatif 4 dibagi log T plus 2 hingga didapatkan hasil 0,00033. Jadi kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusutan beton dapat dihitung dengan SH sama dengan 0,00033 dikalikan dengan ES sehingga didapatkan 63,03 Newton per mm persegi. Kita ambil tegangan awal baja prategang sebesar 75% dari tegangan batas kabel prategang, maka tegangan awal FSI sama dengan 75% dikalikan dengan FPU sehingga didapatkan sebesar 1396,5 Newton per mm persegi. Jadi persentase kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusutan beton adalah sebesar 4,51%. Didapat dari SH per FSI sebesar 0,045. Sekarang dicoba dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. 8,2 dikalikan 10 pangkat negatif 6 dikalikan dalam kurung 1 dikurangi 0,06 dikalikan F per S tutup kurung dikalikan 100 dikurangi RH sehingga didapatkan 0,000168. Dari tabel koefisien susut atau KSH, untuk pemberian gaya prategang setelah 2 hari diperoleh KSH sama dengan 0,885 dengan interpolasi linear. Sehingga kehilangan tegangan pada baja prategang adalah sebesar 28,23 Newton per mm persegi. Dengan besaran persen SH sebesar 2,02%. Baik, selanjutnya merupakan latihan soal pada 175 dengan ketentuan sebagai di atas atau terlihat ini sebagai penampang balok di tengah bentang dengan balok beton prategan post tension dengan penampang persegi pada gambar di atas, L sebesar 9 meter dengan ekstensitas kabel E sama dengan 150 mm. Kemudian dapat pula FPU sebesar 1860 MPa, diameter strand 11,11 mm dengan jumlah thread 12 buah. FC sama dengan 50 MPa dan FCI sama dengan 0,67 FC. Gaya prategang efektif dalam tendon FEF sama dengan 0,5 FPU. Dengan beban luar sama dengan 37,5 kN per meter persegi. Kemudian gaya prategang diberikan setelah 48 jam atau 2 hari setelah pengecoran. Kelembapan dengan 75% rasio volume terhadap permukaan F per S sama dengan 3 dengan modulus thread atau ES sebesar 200.000 MPa. Kemudian untuk modulus beton EC sama dengan 4700 FC pangkat 0,5 MPa dengan regang elastisitas ECE sama dengan 35 dikalikan 10 pangkat negatif 6 dengan koefisien rangkak J sama dengan 1,6. Maka hitunglah 1 kehilangan presentase gaya prategang akibat rangkak dengan regangan terbatas dan koefisien rangkap. 2. Persentase kehilangan gaya prategang akibat penyusutan beton. Dari yang diketahui di atas atau soal yang sudah diberikan dapat dirincikan sebagai L sama dengan 9 meter, E sama dengan 150 mm, gaya pada beton sama dengan 25 kN per meter kubik,
FPU sebesar 1860 MPa, distrust sama dengan 11,11 mm, jumlah strut sama dengan 12 buah, FC aksen sama dengan 50 MPa, FCI sama dengan 0,67 FC aksen, FEF sama dengan 0,75 FPU, dan Q beban luar sama dengan 37,5 kN per meter. T sama dengan 2 hari untuk waktu, kemudian RH sama dengan 75%, F per S sama dengan 3, ES sama dengan 200.000 MPa, EC sama dengan 4.700 MPa, dengan ECE sama dengan 0,00035, G sama dengan 1,6, sedangkan untuk FI sama dengan 1200 Newton per milimeter persegi sebagai asumsi. Kemudian untuk presentase kehilangan gaya prategang akibat rangkak dengan regangan terbatas dan koefisien rangkak dapat dicari dengan metode rangkak terbatas dengan CR sama dengan ECE dikalikan FC dikalikan ES sehingga didapatkan sebesar 350. Kemudian untuk presentase CR sama dengan CR per FI didapatkan sebesar 29,167%. Dengan metode koefisien rangkak, ECR dapat diketahui 0,00241, sedangkan untuk CR sebesar 481,434, sehingga untuk presentase CR dapat diketahui sebesar 40,12%. Presentase kehilangan gaya tegang atau gaya prategang akibat penyusutan beton, regangan subsisa total ECS sama dengan 200 dikalikan 10 pangkat negatif 6 dibagi log T plus 2 sehingga didapatkan besaran 0,0033. Kehilangan tegang pada baja prategang akibat penyusutan beton pada rumus 7.5.1 sebagai SH dikalikan ECS dikalikan ES maka didapatkan sebesar SH 66,44 MPa. Diambil tegangan awal baja prategang sebesar 75% dari tegangan batas kabel prategang. Jadi pada tegangan awal FSI sama dengan 1395 MPa. Presentase kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusutan beton sebesar persentase SH sama dengan SH dibagi FSI dikalikan 100% didapatkan sebesar 4,76%. Penyusutan efektif sebesar 0,00168. Kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusutan beton pada rumus 7.5.2 dengan KSH sama dengan 0,885 berdasarkan interpolasi pada tabel koefisien susut atau KSH, maka dapat diketahui SH sebesar ESH dikalikan KSH dikalikan ES sehingga diketahui SH sebesar 29,75 MPa. Presentase kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusutan beton adalah persen SH sama dengan SH per FSI dikalikan 100%, sehingga persen SH diketahui sebanyak 2,13%. Demikian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.